Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurnianto. Saya dari kelas 3A dengan nomor NPM 021118309. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk Bapak Ari Wibowo dalam kesempatan ini dapat melakukan presentasi yang dimaksudkan untuk memenuhi ujian tengah semester. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan membahas mengenai bisnis pada era selama pandemi. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bisnis itu, bisnis apa sih yang memungkinkan mendapatkan profit di zaman sekarang? Ada yang tahu? Oke, lanjut. Tentu saja pasti saya akan membahas bisnis tentang F&B. Kira-kira kalian sudah pasti tahu belum sih F&B itu apa? Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai F&B, mari kita mengenal pengertian bisnis itu apa. Apa yang dimaksud bisnis? Bisnis yaitu kegiatan yang memperjualbelikan suatu produk atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Namun saya di sini akan lebih menerangkan mengenai apa itu bisnis F&B, tips dan triknya. Kita lanjut. Dalam pengertiannya, bisnis F&B adalah bisnis yang menawarkan produk utamanya yaitu makanan dan minuman olahan baik itu yang fresh maupun yang sudah dalam kemasan. Kita dapat melihat lingkungan sekitar kita yaitu di Bogor sendiri tepatnya. Kita dapat menjumpai tipe bisnis F&B ini di setiap sudut kota. Sangat menarik, bukan? Lanjut ya. Namun dalam kondisi sekarang yang diterjang pandemi ini, bagaimana sih prospek bisnis F&B itu sendiri? Berikut, ada penjelasannya nih. Bisnis F&B mudah dilakukan, namun keuntungan yang didapat sangatlah besar. Dan juga makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia. Kunci dari keberhasilan F&B di tengah banyaknya persaingan adalah adanya inovasi atau kreativitas dalam produk maupun pemasarannya. Namun, dalam membangun bisnis F&B ini terdapat tips yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama, kenali pasar yang Anda jadikan sasaran agar semua strategi marketing Anda tepat sasaran. Untuk yang kedua, selalu perhatikan kualitas makanan dan minuman yang Anda jual. Yang ketiga, perhatikan lokasi yang strategis agar bisnis F&B Anda mudah dijangkau oleh pembeli yang menjadi target pasar. Next-nya, berikut langkah-langkah memulai bisnis F&B. Yang pertama nih ya, kembangkan bisnis dari kecil dan matang segala rencana yang dibuat. Tentunya setiap pembangun bisnis haruslah kita memiliki rencana ke depannya, jangan hanya setengah hati yang bisa membuat bisnis F&B kita tidak maksimal. Untuk yang kedua nih ya, bangun tim yang solid dalam langkah ini sangat penting karena hubungan antar tim harus satu visi dan misi. Jika tidak satu visi dan misi, berakibat bisnis kita tidak jalan secara sehat. Yang ketiga, buat rencana promosi. Ini sama pentingnya untuk menggait pasar yang lebih luas nantinya. Untuk yang keempat, kembangkan bisnis dengan inovasi. Inovasi yang menarik. Dengan cara berinovasi, bisnis kita tidak akan ketinggalan zaman. Apalagi dengan zaman yang serba digital, sangat memungkinkan untuk kita memperluas pasar konsumen itu sendiri. Oke. Bisa dilihat dari gambar berikut yang di mana ada beberapa teman saya mencicipi bisnis F&B nih ya. Bentar. Untuk yang pertama nih, yang sebelah kiri nih ya, Jumpa Coffee yang berada di Jalan Bina Marga ini sangatlah populer di kalangan anak muda. Dengan konsep yang minimalis dan mengandalkan tempat yang strategis, sangat ramai dikunjungi pada saat weekend dan weekdays tentunya. Dan yang kedua, teras nyaman nih, sebelah kanan. Dengan konsep yang sangat simpel, ini sangat banyak ramai diburu oleh pasar konsumen yang ingin menikmati makanan dengan harga yang murah meriah. Dengan menu andalannya yaitu Indomie. Sangat banyak diminati bagi pencinta masakan siap saji.
Next-nya. Adapun model bisnis yang ketiga, yaitu Tampomas. Untuk kalian siapa sih yang nggak tahu Tampomas? Pastinya udah pada tahu dong. Bagi para pencinta Indomie ini udah pasti tahu nih. Next-nya nih. Kelihatannya aja udah enak nih. Untuk yang keempat nih ya. Kulineran Bogor yang tentunya nggak bakal asing di telinga kalian. Yaitu SN444. Ini nih yang pasti kalian cari kalau lagi kepengen sate Marangi di waktu weekend. Ngomong-ngomong nih ya, jangan pernah lewat daerah Tajur ya saat weekend. Udah pasti macet karena kulineran ini nih. Jadi bisnis F&B itu sendiri sangat menggiurkan kan? Kalau mendengar kelah kesah tentang teman saya, kalau mau buka bisnis F&B, hal yang pertama harus kita perhatikan yaitu, yang pertama nih ya, konsep atau perencanaan. Setiap membangun bisnis harus memiliki perencanaan yang matang. Tidak boleh asal ngebangun. Sudah jelas namanya bisnis yang harus kita dapatkan sudah pastinya laba dong. Makanya haruslah disiapkan sematang mungkin untuk membangun bisnis F&B. Yang kedua nih, lokasi. Lokasi sangat berperan penting dalam membangun bisnis F&B. Dengan lokasi yang strategis, sudah tentunya pasar akan dapat mengenal bisnis F&B Anda melalui lokasi yang strategis. Untuk yang ketiga nih, tempat dalam artian di sini yaitu kenyamanan bagi para konsumen pada saat tempat lokasi Anda. Seperti tempat duduk dan tata letak meja yang tidak berdempetan tuh. Adapun hal yang penting yaitu tempat parkir yang luas. Bila bisnis F&B Anda memiliki tempat parkir yang luas, sangatlah menguntungkan untuk kita nih. Karena para konsumen tidak harus ragu bila kerepotan mencari tempat parkir karena lahan yang sempit. Dan bila Anda memiliki tempat parkir yang luas, para konsumen sangat dimudahkan dan tenang. Tidak perlu khawatir kalau semisal mereka harus parkir jauh dari jangkauan. Oke, yang keempat, cita rasa. Sangatlah penting bagi semua pembisnis F&B untuk selalu memperhatikan cita rasa yang enak dan stabil. Agar para konsumen merasa ingin kembali lagi ke tempat bisnis F&B Anda, haruslah punya selera makanan yang sangat enak. Oke, yang kelima nih, controlling. Pentingnya controlling untuk setiap bisnis F&B untuk selalu evaluasi dan melakukan inovasi. Berbagai inovasi harus diciptakan untuk mempertahankan bisnis F&B itu sendiri. Seperti itulah pembahasan mengenai bisnis F&B. Kalian tahu nggak sih keuntungan bisnis ini? Ada yang tahu? Kalau belum tahu nih, faktanya yang sudah terjadi itu bisa hampir 200% loh dari jumlah HPP, makanan, dan minuman itu sendiri loh. Sangat menggiurkan, bukan? Itulah mengapa banyaknya para pelaku bisnis yang memilih untuk berbisnis F&B ini. Oke? Sudah pada paham? Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bisnis F&B. Saya pamit undur diri bila ada kesalahan kata-kata maupun pengetikan mohon dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih untuk teman-teman dan terutama kepada Bapak Ari. Saya Alvin Kurnianto, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.